Aku nggak nyangka sih kalau hari ini bakal dimulai dengan hal-hal tak terduga yang seru. Aku kan pilih penerbangan multi-city ya, soalnya nggak ada penerbangan langsung ke Laos. Aku udah seneng tuh karena transitnya di Bangkok. Pokoknya aku niat banget mau beli Thai tea. Ternyata penerbangannya malah delay 1 jam dong. Begitu landing, ada petugas yang udah nungguin aku. Jadi aku buru-buru ke imigrasi dan segala macam. Gak sempat beli Thai tea, apalagi makan pad Thai. Pertama kalinya kita akan menjelajahi negara baru banget untuk mata gedik aku, untuk perut karung aku, untuk otak random aku. Pengalaman baru juga kan, kita servis VIP. Aku belum selesai mandi, udah disuruh ngueng-ngueng. Ternyata telat-telat. Untungnya di pesawat ada jual Thai tea. Wah, aku suka sekali. Setelah penerbangan selama 1 jam 45 menit, akhirnya aku sampai di Bandara Luang Prabang. Kalau untuk transportasi itu ada tuk-tuk, ada taksi, bisa rental motor atau rental sepeda. Plus kalau misalnya kalian nggak mau ribet, ada yang namanya Loka. Loka itu kayak mobil online di kita gitu loh. Kalau untuk alat transaksinya, di money changer kita tuh jarang banget ada mata uangnya Laos. Jadi hal pertama yang aku harus lakukan sebelum kita ke hotel, kita harus tukar mata uang. Aku beli Laotian Keep-nya pakai USD. Ini terserah sih, kalian juga bisa pakai Baht. Pokoknya yang ada di list aja ya. Ini Loka, caranya sama seperti yang sering kita pakai. Aku minta dijemput di pintu kedatangan. Tinggal klik book now, destinasinya sesuai dengan nama hotel kalian. Terus nanti di paling bawah ada estimasi harganya. Tapi kalau mau lebih terjangkau bisa naik kendaraan umum. Untuk ATM, mereka juga terima Visa dan Mastercard. Hello. Yes. I'm sorry, it's a little bit heavy. No problem. How do you say thank you in Khop chai. Khop chai? Yes. Khop chai. Khop chai. Where you come from? Indonesia. I look Japan. Yeah. No, Indonesia. So first time for you, right? Yeah, this is our first time. Welcome to travel. How many days of you stay? Only 5 days. Yes, good. You 5 can days. travel anywhere. Yeah. Aku suka banget nih. Kalian lihat nggak sebelah situ? Belakang aku kelihatan nggak biru-biru? Kita kembali lagi ke Alacati. Kita mencari Jamongga deh. Ini kalian terserah ya mau di hotel mana gitu. Banyak sih pilihan hotelnya, cuma aku pilih yang di sini karena lebih strategis. Di sini juga ada restorannya gitu loh. Aku yang dapat breakfast gitu. Nanti kita makan di sini nih di sini. Adanya di seberang sana. Nanti ya kita breakfast ya. Kalian masuk untuk check-in. Terus nanti dikasih welcome drinks juga. Aku udah dapat kuncinya. Di sebelah pintu masuk hotel ada ini. Ada apa namanya? Dispenser. Kita ke seberang dulu ya. Salah satu fasilitas hotel adalah... dari sini aja. Lu dari sini dong, Cung. Lu biasanya begitu. Salah satu fasilitas hotel yang menarik. Enak tuh kena pohon. Salah satu fasilitas hotel yang seru banget adalah ada sepeda. Nah, sepeda ini gratis dong. Jadi kita bisa kemana-mana naik sepeda. Terus kalau kalian misalnya mau motor juga bisa di situ. Nah kayak kalau yang motor sih aku nggak tahu ya. Kayaknya sih kalau yang motor bayar sih. Pemandangannya tada, Mekong, Sungai Mekong. Kamar kita adalah tada, yang pintu birunya kebuka. Ih lucu ya. Silakan masuk di rumah aku. Wah, menyenangkan sekali kan? Begitu masuk, ini botol, bukan untuk dibawa pulang ya. Ini untuk kita minum di jalan kalau aus gitu. Jadi kita bisa pinjam ini, terus kita ambil airnya dari dispenser yang tadi di sebelah pintu masuk hotel. Pas mau check out, taruh lagi di sini. Di sini seperti biasa ada mini fridge, tapi yang berbeda di sini adalah di dalam mini fridge-nya kan seperti biasa kan udah pasti ada minuman kan biasanya. Nah ini gratis semua, cuma 1 kali doang. Jadi kalau nantinya kita suka gitu ya beli gitu setelahnya. Jadi ini kayak, ini loh tester, tapi testernya full gitu kan. Begitu udah selesai di area sini, kita masuk. Ada ibu kos kita ya kan. Ibu kos
Mandinya gak kelar-kelar, Bu. Ibu kosnya bilang gimana? Aku mau mandi, aku lagi nunggu kamu datang. Masuk ke sini, seperti biasa ada timbangan juga. Dikasih payung 2. Karena bulan ini lagi musim hujan. Terus aku minta ranjangnya yang double twin bed. Dan di sini colokannya sama seperti kita. Jadi kita nggak perlu bawa adaptor karena aman. Dan di sini colokannya banyak banget. Di sini ada, di situ ada, deket tangga ada. Jadi 1, 2, 8. Yang aku temuin ada 8 ya. Dan aku suka banget ini, bagian ini aku suka banget. Dia ininya low banget. Nah, masuk sini, nabung. Enak nih, nabungnya terpisah. Aku suka nih, gede lagi. Nah, di sini baru deh. Tempat becek-becek ya kan? Tapi semoga tidak becek-becek. Yes, nggak akan becek. Karena tangganya tinggi sekali sekelingking aku. Nah, sebelah sini nanti buat backup data deh. Oh, di sini juga ada colokan, jadi ada 9. Halo, selamat pagi. Lu cari-cari ini dong, mie instan. Tok-tok gitu. Tok, Ibu. Cong, tadi dulu, apa? Terima kasih apa tadi? Kamcai? Samcai? Apa sih tadi? Komcai? Gak tau, gue lupa. Kita coba makan pagi di hotel dulu ya. Mereka breakfast time-nya lumayan panjang sih. Dari jam setengah 7 pagi sampai setengah 12 deh kalau nggak salah. Hole, aku makan di tepi sungai Mekong. Menunya ada sandwich, sosis, pancake, ice cream, roti, sereal, yogurt, mie, nasgor, dan sup. Selamat makan. Ini kalau kalian suka banget sama yang kayak roti-roti kayak gini, di sini tuh ada yang terkenal namanya Lebaneton. Aku nggak nyangka ternyata dia masukin menu itu di sini. Yummy. Ya aku nggak tahu sini apa. Aduh, Meng, jangan bikin kaget. Emak sama bapak sama anak. Ini anaknya suget. Kita coba low coffee. Cheers. Kata Iya, aku nggak boleh minum kopi banyak-banyak. So cute. Ayo, nggak gitu. Hei, ini roti. Yuk, sini. Yuk, sini. Ya, Meng. Kita sarapan dulu ya. Ini sarapan lagi. Sebelum dia tutup. Soalnya ini sarapan favoritnya orang lokal. Wah, seru sekali, aku suka. Cong, lupa bawa payung kan kita? Iya. Ini Cong, lucu banget Cong. Sekolahan kali ya ini? Sabaidi Cong. Artinya apa? Halo. Kan kalau di Thailand sawadikap gitu kan. Ini sabaidi. Ini kita jalan kaki ya, soalnya deket. Dan potong jalan lewat ke dalam temple. Itu dia. Keluar dari temple, tempat makannya di sebelah sini. Jadi seberangan gitu. Yuk kita nyebrang. Hati-hati. Kalau nanti kalian mau kesini jangan terlalu kesiangan ya. Jam 10 atau setengah 11 mereka udah habis. Kedai ini cuma warung kecil, duduknya dempetan. Gak ada pelang nama, gak ada gimmick, gak ada ambisi buat viral juga. Tapi orang lokal gak akan salah tempat. Mereka masih pakai arang untuk masak makanannya. Yang masak ibu-ibu lokal dan kuahnya ringan, tapi punya kedalaman rasa yang gak bisa dijelasin. Saat makan, kalau di Thailand itu kan dia bersantan kan, terus pedas. Kalau ini dia bening kuahnya. Ada saus tomat dicampur irisan sapi. Can. Segar sekali. Nah, yang menarik noodlesnya dipotongnya pakai tangan gitu loh.
Ini kuahnya rasanya ringan sih, segar, asam-asam manis. Oh, bang. Ada 5 sayur di piring ini, daun mint, lauk koriander, Thai basil, selada air, dan kacang panjang mentah. So good. Ini yang aku suka, Macpat Pon, terbuat dari cabai kering yang disangrai dan ditumbuk kasar. Ini tuh untuk nambah rasa pedas dan aroma smoky pada makanan khas Laos. Super yummy. Enggak, pedas banget. Banget. Noodlenya kenyal sekali. Aku suka-suka. Ngomongin tentang fashion, di Luang Prabang butiknya semacam ini. Aku suka banget, berasa homey gitu. Kafe-kafe pinggir jalannya juga nyaman. Kita mampir bentar ke kuil Wat Siang Tong. Tiket masuknya per orang 30.000 kip. Kalau dirupiahin sekitar 23.000. Jangan khawatir sama penduduk di sini. Mereka ramah dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Soalnya mereka bisa bahasa Inggris. Bentar, aku kasih lihat tiket yang udah dibeli dulu ke mereka. Kenapa aku sengaja mampir ke Wat Siang Tong? Ini salah satu kuil paling megah dan ikonik di kota Luang Prabang. Kuil ini selamat dari perang dan kehancuran besar. Ini didirikan sekitar tahun 1560 oleh Raja Sitatherat. Tempat ini jadi pusat upacara kerajaan. Di sini tuh banyak banget panel emas, ukiran kayu, dan mural klasik yang menggambarkan kisah hidup Buddha. Lihat deh atapnya, multi-layer gitu. Melengkung ke bawah hampir menyentuh tanah. Di sini salah satu ikon visualnya pohon kehidupan, dibuat dari potongan mosaik kaca warna-warni. Ini tuh menggambarkan filosofi kehidupan dan spiritualitas Buddha. Saat ini Wat Siang Tong digunakan untuk ibadah dan upacara keagamaan. Begitu udah selesai menjelajahi kuil ini, jangan buru-buru pindah lokasi ya. Persis di seberang pintu keluar, kalian bisa lihat ada bapak-bapak nongkrong sembari menikmati angin pagi. Tentu aja sekalian nunggu orderan sewa perahu untuk kelilingin Sungai Mekong. Berhubung kita udah ada di sini, nggak ada salahnya kita coba. Kadang hidup nggak harus selalu dijelasin. Ada kalanya cukup dirasain, cukup diamati dari kejauhan. Kayak aliran sungai ini yang gak pernah nanya, aku ngalir ke arah yang bener gak ya? Di tempat kayak gini, aku cuma ingin jadi versi diriku yang hadir, yang duduk diam, tapi memilih untuk tetap mengalir. Sungai ini gak butuh tepuk tangan, gak perlu validasi buat terus jalan. Tapi lihat, dia tetap tiba ke tempat-tempat yang gak pernah dia rencanain. Dan itu indah. Kita mampir ngopi bentar boleh ya? Namanya Lulalau Coffee. Konsepnya terbuka dan tenang. Tapi yang menarik justru ada di balik secangkir kopinya. Biji kopinya hasil panen dari petani lokal di Laos. Lalu dipadukan dengan proses sangrai khas Jepang. Jadi minum kopi di sini tuh kayak minum cerita. Sebuah gerbang kecil antara Laos dan Jepang. Dan serunya lagi, setiap kopi yang kita pesan disajikan bareng kartu tastingnya. Jadi kita bisa baca dan bisa tahu apa yang sebenarnya kita minum. Ini aku pesan latte rum. Cheers. Ini untuk orang-orang yang nggak terlalu ngerti kopi, ini sangat membantu ya kan? Ini walaupun dikasih ginian juga aku nggak bisa baca nih. Tapi kalau di lidah aku ini light, ya ramnya berasa sih. Cuma aftertaste-nya sedikit asam. Setelah ini kita harus isi amunisi lagi. Kita makan makanan khasnya Laos, oke? Jalan kaki sekitar 10 menit mungkin. Tahu nggak, di tengah jalan tiba-tiba hujan. Mana nggak bawa payung lagi. Ini dia.
Cong, baru buka mandi, udah nggak di sini. Elah Cong, udah jauh jalan. Kita pulang dulu ya ke hotel ya. Aku harus mandi dulu nih, sama kita bawa payung, oke? Yuk. Atau berteduh sini dulu. Pulang juga boleh. Untuk aku pakai handuk, jadi aku nggak kehujanan. Wah, aku cantik sekali. Kita isi amunisi dengan makanan sederhana ya. Tapi jangan salah, rasanya nggak sesederhana itu. Warungnya ngumpet ada di bawah, persis di pinggiran Sungai Mekong. Mereka cuma jual satu menu, telur. Isinya ada, daging babi dan sayur kangkung. Aku nggak tahu mereka pakai berapa banyak telur untuk satu porsinya. Tapi ini beneran gede banget sih. Plus, wangi sekali. Ini style omeletnya lo seperti ini. Ini kan dia ada kayak kecap manisnya gitu. Peanut ditaruh di sini. Sesuka kita ya. Setelah itu sambelnya. Aku boleh coba dikit nggak sih sambelnya? Aku pengen tahu. Pedes-pedes. Ini tergantung kalian ya. Kalau kalian nggak suka pedes, jangan pakai ini. Diaduk. Jadi dia telurnya itu digoreng sampai garing banget. Dan dalamnya ini melimpah parah. Tapi maaf ya, ini non halal. Aku nggak mau pakai apa-apa dulu ya. Aku mau coba gini doang dulu. Dan Super yummy. wah, enak-enak. Cong, oke Cong, gue catering ini. Nambah lagi cateringnya. Nggak, ini aja, gue ini aja. Udah enak banget, sumpah. Ini Cong, ntar gue beliin ini. Peanutnya kan bisa pakai apa aja peanut. Foto Cong, nanti kita cari. Tiap hari makan ginian bisa sih. Sehari 2 kali, habis itu nggak makan apa-apa lagi. Kalau yang ini nggak bisa bagi 2. Pantes tadi ngajakinnya seorang satu pakai nanya lagi. Lu Cong, lu gimana? Gue sih oke. Tapi kan untungnya lu bilang ya udah. Ketika kalian coba ya. Semuanya lenyap. Telur lenyap, sayur lenyap, logika lenyap, semua lenyap. Nah, telur bebek. Cong, boleh coba gak? Beda, Cong. Tunggu ya. Tadi, can I have more of this? Ya. Ya. Oke. Abjay. Tadi aku dikasih perasan jeruk sama dia. Cong, percuma kita foto ini, ternyata bukan ini kecapnya. Ternyata enak pakai lemon. Kalau nanti kalian ikutin rute perjalanan aku, setelah ini aku kan mau naik gunung kan. Menaiki berapa ratus tangga gitu. Jadi makannya harus ini, ya, biar punya tenaga. Suka. Teman-temanku hilang semua. Ini salah satu tempat yang bikin aku ke Luang Prabang. Gunung Pausi punya 2 pintu. Yang ini pintu depannya, tepat di seberang istana kerajaan. Nanti kita turunnya di pintu belakang, biar bisa rasain keduanya. Tapi sebelum itu, kita harus beli tiket masuk. Rata-rata di sini 30.000 kip. Ini namanya Gunung Pausi. Pau itu artinya bukit. Si itu artinya suci atau spiritual. Jadi kalau diartiin bukit suci, dan ini emang dianggap sebagai tempat sakral. Anak tangganya licin kalau hujan, jadi harus hati-hati. Kita masih naik. Kita lihat ini dulu yuk. Ria sudah melaporkan langsung dari Mount Pausi Luang Prabang. Mari kita menempuh jarak ke atas lagi. Paling enak kalau kegiatan seperti ini apa coba? Paling lu mau bilang sama pasangan. Enggak dong. Apalagi coba impian lu Cong. Paling enak jadi curut di tas aja. Ih Cong, seru Cong. Seru Cong. Wih. Ini sebenarnya
puncaknya kita untuk naik ke atas itu paling seru kalau untuk lihat sunrise atau sunset. Cuma karena bulan ini adalah bulan ngegalau dalam artian hujan terus, jadi nggak bisa lihat langit yang cerah, jadi nggak ada sunset, nggak ada sunrise. Ria SW melaporkan langsung, kita sudah mau sampai ke atas puncak. Banyak penduduk percaya bukit ini menyeimbangkan energi kota. Sungainya bergerak, posisinya diam. Jadi kayak yin and yang luang prabang. Di sini banyak patung Buddha, biasanya orang-orang kesini untuk merenung. Salah satu ikon penting di sepanjang jalur ini adalah patung Buddha tidur. Ini melambangkan saat sang Buddha memasuki nirwana. Biasanya tempat ini jadi titik hening refleksi dalam perjalanan menuju puncak. Nah, ngomongin puncak, ketika udah sampai di paling atas, kita akan lihat Golden Stupa bernama Tat Chomsy. Tempat berdoa untuk keberuntungan dan melepaskan masa lalu. Oh, ada hal menarik yang boleh dipercaya, boleh juga enggak. Katanya waktu kita naik tangga menuju puncak, kalau kita capek saat nanjak, itu tandanya kita belum rela melepaskan beban. Kalau buat aku pribadi sih jawabannya lebih ke kurang olahraga. Tapi kalau mau refleksi diri sembari menikmati pemandangan dari atas, kayaknya masuk akal juga. Beban yang harusnya udah dilepas, tapi tetap kita bawa, entah belum rela atau alasan lainnya, emang bikin langkah jadi berat. Jangankan nanjak, turun aja juga pasti masih terasa berat. Jadi simpan di sini. Wih, keren sekali. Sekarang saatnya kita naik sepeda. Sebenarnya ini udah malam, jam 6:30. Langitnya emang belum gelap sih. Ini kita makan malam ya, lokasinya deket banget. Dari hotel naik sepeda cuma 6 menit. Oke, kita udah sampai. Deket kan? Karena ini sepeda hotel, aku harus memastikan sepedanya terkunci dengan benar. Kita makan malam di satu-satunya restoran di Laos yang diundang masuk ke daftar eksklusif Secret Tables. Itu loh, gerbong kuliner tinggi yang isinya tempat-tempat tersembunyi dengan pengalaman makan yang istimewa. Pendiri restorannya punya visi yang sederhana, tapi dalam banget sih. Dia ingin mempertahankan resep masakan ibunya, Mama Pio, yang dimasak secara tradisional jauh sebelum fast food eksis. Kita coba appetizer-nya dulu ya, ini gratis. Dimasukin ke sini. Kemudian di wrap. Ini tadi aku lupa deh, dia bilangnya isiannya ada apa gitu. I like it. Berasa banget bawang gorengnya. Tadi kenapa dikasih 2 ya? Harusnya 4 ya, Cong, di sini. Yang layanin kita ganteng, sayang kalian nggak bisa lihat. Oke, ini aku pesan olam. Ini salah satu makanan khasnya Laos. Ini mereka ada beberapa pilihan gitu ya kalau untuk dagingnya. Ada beef, chicken, atau pork. Ini aku pilihnya yang beef. Wah, ini dia kayak rempah banget, wangi parah. Kemudian untuk nasinya, ini aku pesannya sticky rice. Banyak sih. Nih kalau Thailand kan punya tom yum, kalau Laos punya olam. Kita coba kuahnya dulu deh yuk. Jadi olam ini semacam soup, dia tuh kental gitu, seger banget sih serius. Kalau buat aku emang kurang pedas, tapi seger banget parah dan ada rasa khasnya gitu loh. Cong, jangan gerak. Iya, I know, gue langsung tahan diri gue. FYI, cuma nggak ada footage-nya sih. Jadi kita tuh sempet makan olam juga di tempat lain. Tapi yang ini rasanya beda banget sama yang aku makan. Ketika dimakan kan seger gitu kan, dan nggak ada rasa pedesnya kan. Tapi ada kayak rasa khasnya gitu di lidah. Setelah menunggu beberapa detik, lidah kita berasa kebas, kesemutan. Ini beefnya tender banget sih, udah kelihatan tuh. Jangan. Super yummy. Aduh suka banget nih parah. Cong, meja sebelah sendiri, Cong. Lu nggak tahu?
Habis ini gue ke situ. Tuh di situ bagus banget pemandangannya, ngelihat bunga bunga pon. Ya sayangnya udah malam. Karena ngomong gini, pelayannya denger terus langsung di rot lampunya ke sini doang. Kurang briefing dia. Terus kita harus behave. Ingat fine dining. Tuh Cung. Barusan sedetik sebelumnya bilang behave. Langsung korek-korek. Apa? Nggak tahu aja. Kalau lagi syuting lu budak. Kadang untuk mengobati hati gue supaya nggak luka, gue pura-pura budak, Cung. Sekarang kita makan pakai yang ini ya. Salah satu favoritnya mereka juga. Karena rekomendasi harusnya sih enak. Tapi maaf, yang ini pork. Ini apaan sih? Ini kayak, nggak tahu lah. Jangan sotoy ya. Jangan sotoy asal ngomong ya. Ini kayak saus-saus Bangkok kali ya. Kayak saus Bangkok wanginya. Ini enak nih kalau pakai cakwe, Cong. Dia nggak ada cakwe sih. Ini bukan pare kan? Nggak ada pare kali ya di sini. Oke, sekarang aku nggak akan asal nebak. Ternyata luarnya ini paprika. Enak banget, parah. Gila, dua ini nggak ada gagal sih. Kalau datang ke sini sebenarnya harus reservasi. Hari ini aku termasuk beruntung karena ada meja kosong. 1 doang. Can. Suka banget. Wah, aku suka sekali yang ini. Tapi aku juga mau coba olam-olam. Kenapa namanya olam? Emang dia ada di kolam? Tahu curut. Ayo Cong, sekarang ini. Wah, aku suka sekali olam-olam. Kata Iya, ini daging sapi. Setelah fine dining kita mampir ke warung bentar ya. Bentar doang kok. Kita harus coba cemilan lokal ya kan. Kok nggak ada susu-susuan sih, Cong? Kok lu kayak anak kecil sih nyarinya susu? Sir, is it chocolate? Oh, this. Sekarang saatnya pulang. Udah nggak jauh lagi sih, cuma 1 menit. Udah sampai. Parkirin sepedanya dulu. Aku nggak beli banyak, kita coba satu-satu ya. Kita minum susu dulu ya. Aus aku. Tadi ini 13.000 kip. Enak. Kita coba yang ini dulu yuk. Ini yang kayak makanan di Cina bukan sih ini? Konjac snack, iya bener malah. Ini mah yang aku suka. Tapi beda sih packagingnya. Ih lucu banget, mirip culut. Cakep ya? Tada. Ini yang sering aku makan ini. Wenlong yang sering aku makan kalau nggak salah. Ini mah aku suka. Pengen beli cemilan lau kan, tapi nggak ada di sini, nggak ada di warung, adanya di supermarket katanya. Nantilah kita cari besok. Ini Tasto, nggak tahu apa. Mau di negara manapun, apapun brandnya, kalau kayak chips kayak gini, ketika dibuka emang kebanyakan angin ya, dikit banget ini. Tapi sepertinya enak. Ini wangi, nyam. Contoh gini tadi beli 2. Tadi ini berapa ya? Lupa, 16 kayaknya. Ikan asam manis gitu. Nanti aku mau beli ini, bawa pulang. Cong, mau nggak? Enak. Udah, host mau keluar dari... Oh iya. Host keluar dulu. Lu cobain deh, enak Cong. Tuh buat lu semua. Nggak mau, gendut. Ada lemonnya deh kayaknya Cong. Cong, nanti lu dari sini dong. Gue jalan gitu. Ih lucu Cong. Ribet banget. Iya dong Cong, ini Cong. Suka nih Cong, suka. Ya, udah 200 kali lu bilang. Ih, Cong lucu ya. Why not Lau? Di sebelah kanan juga lucu, Cong. Why yes Lau? Lu percaya aja lagi gak ada. Itu apa sih, Cong? Yang ciptain A, I, U, E, O siapa sih, Cong? Ya nggak Kenapa ada. harus dari A, harus I? Harusnya kan dari A ke E. A, E dulu tau. A, I, U, E, O, Cong. A, E, U, I, U, Cong, udah deh. Coba. A, I, U, E, O ya. Enggak. A, E, I, O, U. A, I, U, E, O. Oh iya lu. Gimana tadi lagunya? O, A. Cong bisa gak gitu Cong? Bisa sih, tapi gue gak mau menunjukkannya. Gue takut kita di blacklist. Kalau kita di tiap negara kita harus kena blacklist. Lu pernah gak ke Taiwan? Pernah lah. Emang lu udah pernah di blacklist sana kan? Itu gonge itu Cong. Terus tanya,
Emang lu ngapain sampai di blacklist? Lu bawa narkoba? Enggak. Cuma iya doang. Udah nggak mau temenan lagi sama lu, Cok.